Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil laporan kami, yang dimana laporan ini memenuhi tugas akhir pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yang dimana laporan yang kami ambil yaitu mengenai aplikasi Zakat Kuy yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nur Agnisha Fitri dan teman saya M. Saski dan Al-Fajri. Langsung saja kita mulai pembahasannya, yang dimana pembahasannya meliputi latar belakang, analisis dan alur sistem, task analisis, user flow, follow up proses, dan testing, dan yang terakhir yaitu demo desain aplikasi. Langsung saja, latar belakangnya yaitu zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap manusia apabila telah mencapai zakat yang telah ditetapkan. Zakat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak dalam menerimanya. Pada perkembangan teknologi ini berpengaruh di dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Terkhusus pada bidang sosial, untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pekerjaan di bidang sosial, kami menggunakan perkembangan teknologi ini sebagai sarana agar memudahkan pekerjaan atau memudahkan masyarakat untuk memenuhi rukun Islam yaitu zakat. Di sini, kami membuat suatu aplikasi yang dimana dalam melaksanakannya tanpa harus keluar rumah, yaitu aplikasi zakat, yang dimana aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dimanapun. Adapun analisis dan alur sistemnya yaitu user yang menggunakan adalah masyarakat atau umum, dan selanjutnya itu administrator sistem aplikasi Zakat Kuy. Tes analisisnya, yang pertama, user dapat melakukan login bagi yang sudah mendaftar pada aplikasi Zakat Kuy dengan memasukkan alamat email. Bagi user yang belum pernah melakukan registrasi atau belum melakukan pendaftaran pada akun Zakat Kuy ini, user dapat mengisi nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi untuk mendaftarnya. Selanjutnya, apabila user telah berhasil mendaftar akun, user sudah bisa menggunakan aplikasi Zakat Kuy dengan login pada bagian awal. Pada tampilan setelah login, user akan ditampilkan menu pilihan yang yaitu bayar zakat, dalil zakat, keutamaan zakat, tentang zakat, jenis zakat, dan tentang kami. Selanjutnya, untuk membayar zakat, user bisa mengklik menu bayar zakat. Maka, user akan ditampilkan dengan pilihan zakat apa saja yang ingin dibayar. Selanjutnya, jika user ingin membayar zakat fitrah, maka user hanya mengisi jumlah jiwa yang ingin dibayar dan harga beras yang akan dibayar. Maka, nominal angka yang akan dibayar akan muncul pada tampilan nominal. Selanjutnya, untuk user yang ingin membayar zakat mal, user hanya memilih nama barang apa yang ingin dizakatkan dan gramnya yang diingin bayar. Maka, nominalnya akan muncul pada tampilan nominal yang telah disediakan. Selanjutnya, untuk user yang ingin membayar zakat perniagaan, user cukup mengetik berapa harga emas, jumlah uang atau modal, dan zakat yang akan dikeluarkan. Maka, nominal zakat yang akan dikeluarkan akan muncul pada tampilan nominal. Kemudian, user yang ingin membayar zakat ternak cukup memilih binatang ternak apa yang ingin dizakatkan pada menu yang telah disediakan. Selanjutnya, user cukup mengetik jumlah ternak dan zakat yang ingin dikeluarkan pada nominal yang akan dizakatkan akan muncul pada tampilan nominal. Selanjutnya, pembahasan tentang user flow akan dijelaskan oleh Al-Fajri. Kepada Al-Fajri, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah, saya Al-Fajri yang akan menjelaskan bagian user flow. Nah, di sini di user flow, pertama kali user akan membuka aplikasi. Yang akan muncul adalah tampilan awal dari aplikasi yang akan berisi dari tampilan awal ini ada logonya dan ada nama developed by kelompok 7. Kemudian dari tampilan awal ini user akan melakukan user action, yaitu memilih apakah login atau langsung login atau ingin membuat akun baru. Jika user ingin membuat akun baru, user akan diarahkan untuk memilih daftarkan akun. Jika user ingin login, di sini user akan mengisikan email kemudian passwordnya. Nah, untuk login ini, apabila user loginnya valid, akan berada pada menu utama. Tapi bila user tidak valid menginputkan datanya, user akan mengulang login. Nah, jika user ingin mendaftarkan akun, jika belum memiliki akun, user akan membuat akun baru atau register. Di sini user akan mengisi beberapa form untuk melengkapi data dirinya sebagai akun baru. Nah, di sini apabila usernya tidak valid atau ada kesalahan, maka user akan diarahkan untuk mengulang pembuatan akun tadi. Jika usernya valid atau berhasil, maka user akan diarahkan untuk melakukan login dan login. Ketika berhasil login, user akan berada pada menu utama yang berisi menu bayar zakat, menu dalil zakat, dan beberapa menu lainnya. Yang ini sebanyak 6 menu dan sebuah tombol navigasi. Saat user memilih menu bayar zakat, sini tampilan awal itu ada tertera menu bayar zakat, akan keluar apakah zakat fitrah, zakat harta, dan sampai zakat peternakan. Saat user memilih zakat fitrah, di sini user akan langsung diarahkan ke pengisian jumlah jiwa atau jumlah orangnya, kemudian harga beras. Di sini user akan menginput jumlah jiwa dan harga beras. Setelah user menginput jumlah jiwa dan harga beras di tampilan zakat fitrah ini, kemudian user akan mengklik button hitung sehingga akan dihasilkan output berupa jumlah nominalnya. Kemudian untuk setelah berhasil, kemudian user bisa exit. Nah, selanjutnya yaitu flow map proses. Nah, di sini di tampilan awal ini seperti tadi ada tampilan awal berisi logo dan developed by kelompok 7, yang mana tampilan awal ini adalah sebagai intronya. Kemudian user langsung berada di menu login untuk login dengan memasukkan password, dengan memasukkan email dan passwordnya. Kemudian jika user belum memiliki akun, diarahkan untuk mendaftarkan akun dan mengisi registrasi yang tersedia. Kemudian user mengklik daftarkan akun dan langsung ke menu login kembali. Setelah login berhasil, menu utama dari aplikasi ini akan muncul, yaitu terdiri dari 6 menu utama. Itu ada bayar zakat, ada dalil zakat, ada keutamaan zakat, tentang zakat, kemudian jenis zakat, dan tentang develop atau tentang kami. Ya, ini menu utama, dan ada satu bar navigasi di samping atas kiri. Kemudian
user akan memilih bayar zakat. Yang akan muncul adalah tampilan dari menu bayar zakat meliputi 4 pilihan. Nah, di sini user akan memilih zakat fitrah. Dari 4 pilihan ini ada zakat fitrah, zakat mal, zakat perorangan, dan zakat peternakan. Nah, saat user memilih zakat fitrah, akan muncul tampilan zakat fitrah yang terdapat inputan untuk jumlah jiwa dan harga beras yang akan diisi oleh user. Misalnya, user akan mengisi jumlah jiwanya ada 2 ataupun 1, kemudian harga beras. Nah, setelah kedua inputan ini telah terisi, user akan mengklik button hitung. Setelah mengklik button hitung, di sini akan keluar hasil nominalnya. Nah, begitu tampilan dari flow map prosesnya. Yang selanjutnya untuk testing dan demo desain aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, M. Saski. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya testing, yaitu di sini kami mempunyai 2 metode, yaitu metode black box dan metode user. Nah, saya jelaskan dulu metode black box, yang mana di sini sudah ada 5 pengujian. Yang pertama, masuk ke awal aplikasi dan realisasi yang diharapkan yaitu terhubung ke halaman utama, dan hasil pengujian muncul halaman login, kesimpulannya valid. Kemudian klik login, terhubung ke halaman login dan muncul halaman beranda, kesimpulannya valid. Kemudian klik daftar akun, dia terhubung ke halaman daftar akun dan muncul halaman berhasil mendaftar akun, kesimpulannya valid. Dan klik bayar zakat, terhubung ke halaman pilihan zakat, dan di sana nanti muncul 4 pilihan. Yang pertama pilihan zakat fitrah, zakat mal, zakat perniagaan, dan zakat peternakan. Dan valid ya. Ini kami mencontohkan satu menu, yaitu klik menu zakat fitrah, terhubung ke halaman pembayaran zakat fitrah, muncul kalkulasi pembayaran, yaitu valid. Nah, kemudian testing melalui user. Di sini kami sudah membuat kuesioner penggunaan aplikasi Zakat Kuy, yang mana sudah ada 9 koresponden, yang mana di sini tampilannya ada email, nama, jenis kelamin, usia, prototype, dan pertanyaan. Nah, di sini saya jelaskan dulu pertanyaan yang pertama. Sejauh ini apakah aplikasi Zakat Kuy membantu Anda dalam melakukan pembayaran? Dan pilihan jawabannya itu sangat membantu, biasa saja, cukup membantu, dan tidak membantu. Yang kedua, apakah aplikasi ini sesuai dengan yang Anda butuhkan atau Anda inginkan pada masa pandemi saat ini? Dan jawabannya yaitu pilihannya sangat sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai. Dan yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang fitur aplikasi ini? Kemudian sangat menarik dan sangat membantu. Yang kedua, menarik dan cukup membantu, biasa saja, dan tidak menarik sama sekali. Kemudian di pertanyaan keempat, apakah aplikasi ini mudah digunakan? Jawabannya itu pilihannya sangat mudah, cukup mudah, dan rumit. Kemudian di pertanyaan kelima, bagaimana pendapat Anda mengenai tampilan awal pada aplikasi ini? Sangat baik, cukup baik, dan buruk. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana pendapat Anda mengenai tampilan awal pada aplikasi ini? Dan pilihannya sangat baik, cukup baik, dan buruk. Kemudian bagaimana pendapat Anda mengenai desain dan warna pada aplikasi ini? Itu sangat menarik, cukup menarik, dan tidak menarik. Kemudian bagaimana pendapat Anda mengenai keseluruhan tampilan pada aplikasi ini?
sangat baik, baik, cukup baik, dan buruk. Dan sini berilah saran mengenai aplikasi saat ini, aplikasi zakat ini. Nah, di sini mungkin saya akan melihatkan contoh respondennya. Misalnya kita ambil dari Harimah. Email harimah@gmail.com, nama Halimah, jenis kelamin perempuan, usia 26 tahun. Sejauh ini apakah aplikasi cukup membantu? Jawabannya, yang soal kedua sangat sesuai dan seperti yang apa dibutuhkan. Yang ketiga sangat menarik. Keempat, aplikasi ini mudah digunakan, mudah. Bagaimana pendapat Anda mengenai tampilan awal? Sangat baik. Bagaimana pendapat Anda mengenai desain bahan aplikasi? Menarik. Bagaimana pendapat Anda keseluruhan tampilan aplikasi ini? Sangat baik. Kemudian kita ambil analisisnya. Di pertanyaan 1 itu persennya ada 80% dari tiap pilihannya ya. 80%, 20%. Kedua 80%, 20%. Kemudian kita lihat di statistiknya. Oke. Paling banyak itu mengisi perempuan di usia 20 tahun. Dan sangat membantu nih. Nomor 1 sejauh ini sangat membantu. Kemudian apakah soal nomor 2 ini sangat sesuai. Yang ketiga sangat menarik. Yang keempat sangat mudah, dan seterusnya. Kemudian demo ya, demo aplikasi. Nah, di sini kami sudah membuat desain aplikasi zakat, yang mana di sini sudah ada tampil desainnya, beberapa layar, kemudian kita prototipekan. Nah, di halaman awal itu adalah splash screen ya, tampilan splash screen. Yang kedua, masukkan alamat email, masukkan password email ya, ini password ya, maaf, password. Kemudian misalnya kita mau ketikkan akun kita, klik. Nah, di sini akan muncul kelompok7@gmail.com dan passwordnya kelompok7. Kemudian login, kita klik login. Maka hasilnya tampil jadi menuju beranda. Lalu kalau jika untuk daftar akun, kita klik daftar akun, kemudian kita isi data, nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Kita klik saja, kemudian kita ketik saja, klik aja ini, maka akan tampil data yang kita buat. Lalu kita klik juga lagi, kemudian klik daftarkan akun. Daftar berhasil, dia akan kembali ke Jinpack ya. Kemudian jika kita klik daftar akun, sudah punya akun, klik login, maka dia akan kembali ke Jinpack. Kita isi kembali. Nah, di sini ada 7 tampilan menu, ada bar menu, ada, dan ini 6 menu ini. Saya jelaskan dari sini dulu. Nah, dari sini kita klik, maka dia akan tampil info akun. Nih info akun, dia siapa yang login, kelompok 7, emailnya apa, kelompok7@gmail.com. Kalau jika diklik logout, maka dia akan
otomatis kembali ke halaman login. Kemudian di sini ada bayar zakat, kita klik. Kemudian silahkan pilih zakat. Nah, di sini ada 4 tampilan menu zakat. Kita klik zakat fitrah. Kemudian perhitungan zakat fitrah. Kita isi jiwa, misalnya jiwa itu berapa orang yang kita akan bayar. Harga beras misalnya 13.000. Kita klik saja ini, lalu kita klik ini, maka nominalnya yang akan kita keluarkan pada zakat fitrah itu 26.000. Nah, kemudian pada zakat mal ini zakat harta ya, kita bisa milih emas atau perak. Ini saya tidak ilustrasikan karena sudah ada tadi saya ilustrasikan. Maka berat emas atau perak misalnya 500 gram, kita hitung berapa nominalnya, berapa harga emas sekarang. Kemudian zakat perniagaan, kita klik perhitungan zakat perniagaan. Harga emas pada saat ini berapa, jumlah uang atau modal yang kita aturkan untuk perniagaan kita atau modal usaha. Zakat yang ingin kita keluarkan berapa, hitung, nanti keluar nominal. Kemudian zakat peternakan, mana di sini ada pilihan yaitu binatang ternak, maka bisa saja di sini ada pilihan sapi, kambing, atau kerbau ya. Mungkin jumlah ternak misalnya 2 zakat yang dikeluarkan, jadi kita hitung gitu. Kemudian kita kembali dengan ini, kemudian kita akan mendapatkan informasi tentang zakat, yaitu dalilnya, keutamaan, tentang jenis, dan tentang kami ini yang membuat desain aplikasi ini. Kemudian klik dalil zakat, maka akan tampil dalilnya pada surah Al-Baqarah ayat 110. Ini tampilan ayat dan artinya, terjemahannya. Kemudian di keutamaan zakat, kita akan dapat muncul keutamaan zakat, yaitu mendapatkan informasi yaitu 4 keutamaan. Yang pertama, dapat menghapus dosa, dapat dijauhkan dari neraka, dan membersihkan harta, kemudian mendapatkan ketenangan hati. Kemudian di sini ada tentang zakat. Tentang zakat itu bisa saja pengertiannya. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, berarti bersih. Dan syarat membayar zakat yaitu ini di sini. Kemudian kita kembali, kita klik jenis zakat. Kemudian di sini ada 4 jenis zakat, yang mana kita sudah lihat tadi: zakat fitrah, zakat mal, zakat peternakan, dan zakat perniagaan. Kemudian kita klik kembali, maka kita akan muncul beranda. Kemudian kita klik tentang kami. Nah, ini anggota dari kelompok 7 yang mana yang membuat desain aplikasi Zakatku ini. Pertama Nur Afni, kedua saya M Saski, dan yang ketiga Al Fajri. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.